Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bertemu lagi dengan saya Wenda Wahyu Kristianto, dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis di kampus STIE PGRI Dewantara Jombang. Ya, baik teman-teman. Pada sesi kali ini kita masuk ke materi manajemen dan aspek manajemen dan sumber daya manusia ya di dalam sebuah studi kelayakan bisnis ya. Oke. Baik, ya jadi kenapa manajemen dan sumber daya itu penting ya, jadi yang namanya manajemen itu harus, berjalan dengan baik ya sehingga, targetnya bisa tercapai sehingga, biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak ya, cenderung efisien, ini seperti itu, ya. Dan, yang namanya human resource ya, itu sangat penting ya di dalam, sebuah organisasi ya, dalam sebuah, perusahaan ya, seperti itu ya, karena, dia nanti yang menjadi yang akan membantu, pemilik perusahaan untuk menjalankan bisnisnya ya, baik itu, bisnis yang, berbasis teknologi ya, padat padat teknologi atau bisnis yang berbasis padat karya ya, seperti itu. Ya, oke, lebih-lebih yang padat karya ya itu sangat penting. Nah, yang pertama ya dalam aspek, manajemen dan sumber daya manusia ini yang harus, teman-teman lakukan adalah terkait dengan perencanaan dan penjadwalan ya. Ketika, teman-teman akan membuka sebuah, memberikan masukan kepada, klien ya terkait dengan rencana pembukaan sebuah usaha misalnya seperti itu, ya itu harus jelas ya, kapan, persiapannya seperti apa, sehingga bisa dibantu dengan menggunakan Gantt chart seperti ini ya. Itu kapan sampai, persiapannya mulai kapan sampai nanti, buka itu, kapan usahanya, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang dilakukan apa saja, ini harus jelas seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa terjadwal dengan baik, ya bisa termanage dengan baik ya, seperti itu, ya. Yang kedua, ya kaitannya dengan Ganjar tadi itu salah satu hal yang harus dilakukan adalah job analysis ya, itu. Jadi, kira-kira posisi apa saja yang dibutuhkan di situ, ya. Jadi untuk menjalankan sebuah bisnis itu posisi apa aja yang dibutuhkan, ya. Nah itu. Jadi kalau memang, yang dibutuhkan nggak terlalu banyak ya nggak perlu terlalu banyak ini posisi yang di ini ya, makanya perlu namanya job analysis, di mana di dalam job analysis itu tadi perlu dijelaskan ya, jadi, deskripsi pekerjaannya itu seperti apa gitu ya, tanggung jawabnya itu seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi, wewenangnya seperti apa, hak dan kewajibannya seperti apa, itu harus jelas di situ. Ya, kemudian hubungan antar, jabatan itu seperti apa ya, nah itu harus jelas gitu ya. Dan yang kedua, terkait job specification ya atau spesifikasi pekerjaan, orang-orang yang menduduki jabatan itu tadi kira-kira dibutuhkannya orang-orang seperti apa, ya. Jadi, jangan sampai, orang itu ditempatkan di tempat yang tidak tepat, ya itu nanti dia akan stres ya, seperti itu. Makanya butuh namanya job specification, ya. Itu. Kemudian, nah ini juga harus dianalisis gitu ya, workforce analysis ini kaitannya dengan, posisi yang, yang kita harus menganalisis posisi yang ada itu tadi ya. Kemudian juga selain posisi yang dibutuhkan juga, load atau beban pekerjaan ya, beban pekerjaan jangan sampai, eee, hanya gara-gara mengirit, biaya biaya tenaga kerja, akhirnya tenaga kerja itu kita berikan, beban pekerjaan yang banyak ya, seperti itu, kasihan nanti ya, bisa bisa stres nanti ya, ini juga harus diperhatikan ya. Misalkan, katakan, bisnis yang akan dibuka itu adalah, bisnis yang, buka mulai pagi sampai malam, ya itu seyogianya ada pergantian shift ya, seperti itu, sehingga tidak terjadi, overload pekerjaan ya, kasihan nanti kalau udah overload pekerjaan untuk karyawannya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan, ya. Itu. Apakah memang butuh satu orang saja atau memang butuh harus di-shift seperti itu, ya. Tuh. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah melakukan analisis tadi terkait pekerjaan tadi, baru kita melaksanakan yang namanya rekrutmen. Nah, rekrutmennya itu macam-macam ya, bisa melalui, iklan, ya entah itu iklan di koran ataupun di media elektronik, kemudian dari rekomendasi, mungkin dari rekomendasi dari rekan bisnis ya, atau mungkin dari accidental proposal atau misalkan dari lamaran yang
ini ya, yang tiba-tiba datang, katakan kita nggak buka lamaran, tapi ternyata ada yang mau ngelamar dan istilahnya, apa namanya, mendadak ya seperti itu, jadi bisa kita pertimbangkan. Kemudian nepotisme juga bisa ya, nepotisme itu bisa dibenarkan asalkan sesuai dengan, skill yang dimiliki ya. Nepotisme itu akan, apa namanya, menjadi tidak benar kalau, apa namanya, kita memasukkan seseorang ya, tapi tidak sesuai dengan, eee, job spesifikasinya. Nah itu yang kurang tepatnya, tapi kalau memang dia memang kompeten, ya nggak ada masalah, ya. Dan kemudian juga kita bisa melalui outsourcing ya, atau dari pihak ketiga ya, seperti itu, ya. Nah, baru setelah itu kita membuat yang namanya organization structure, di mana organization structure itu tujuannya adalah untuk, memberikan guidance ya kepada karyawan, kepada, organisasi, orang-orang yang terlibat organisasi terkait dengan, tugas, posisi, dan tanggung jawabnya dia itu seperti apa di dalam sebuah organisasi. Sehingga, dia tahu dia harus bertanggung jawab ke mana dan tugasnya seperti apa. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan di dalam aspek, manajemen dan sumber daya manusia, ya. Oke, untuk bacaan lebih lanjut, silakan teman-teman bisa mendalami di bukunya Sulianto dan Suatudnan, ya, di buku-buku atau buku-buku studi kelayakan, bisnis yang lain, ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk